Lin, welcome to Cari Kuliah TV. Oke, sekarang lu siapa sih? Lu bisa kenalin diri lu dulu nggak? Kayak lu tuh siapa? Lu kerjanya ngapain sekarang? Nama gue Agatha Carolina. Gue founder dari Monster dan juga Bite Design Studio. Terus Bite tuh apa? Bite tuh suatu studio arsitek dan interior designer. Dan Monster itu satu fashion label. Gitu. Kenapa lu bisa bikin dua ini? Ini kan dua hal yang berbeda nih sebenarnya. Jadi gue tuh kuliahnya arsitektur dan gue ambil master interior design. Jadi kalau kenapa gue menjadi arsitek dan interior design ya mungkin karena emang gue udah passionate di situ dan gue juga mempelajari itulah dan gue kuliahnya ngambilnya itu gitu. Jadi ya itu menjadi satu profesi buat gue. Cuma kalau Monster itu gue bikin pas gue masih kuliah gitu. Jadi brand ini itu juga another passion yang gue bikin bareng teman-teman gue gitu. Jadi kita bikin brand ini bareng-bareng dan akhirnya ya menarik banget gitu. Jadi Monster ini bisa ada sampai sekarang dan masih bertahan sampai sekarang. Oh berarti Monster itu dari lu zamannya kuliah? Iya, sebenarnya? Monster tuh udah kita bikin dari 2008. Gue kira lu malah bikin Bite dulu baru. Enggak, jadi Monster dulu baru Bite. Right. Lu dulu kuliah di mana sih? Jadi gue ambil S1 arsitektur di Parahyangan, di Universitas Parahyangan di Bandung. Terus gue ambil master interior di London, di University of Arts London. Nice. Lu bisa kasih tahu nggak apa sih perbedaannya waktu lu kuliah di Indonesia sama di luar negeri? Dan kenapa lu pilih di London? Sebenarnya banyak banget gitu. Dan menurut gue, kalau menurut gue pribadi, khususnya untuk arsitektur dan interior tuh ada strength and weakness-nya gitu. Kenapa gue awalnya memulainya di Indonesia dan gue milih di Parahyangan Bandung? Karena menurut gue kalau profesi arsitektur itu kan sangat tergantung terhadap lu mau kerjanya nanti di mana gitu kan. Kalau gue waktu itu gue tahu gue mau kerjanya ya pasti tadinya ya gue masih maunya kerjanya di Indonesia gitu. Jadi gue pikir background dan base-nya tuh harus di Indo gitu. Jadi gue ambil S1-nya arsitekturnya di Indonesia. Kenapa? Karena kalau menurut gue di Indonesia itu kuat banget untuk pelajarin technicality. Sedangkan kalau di luar tuh sangat konseptual gitu. Jadi dari teman-teman gue yang udah ngambil kuliah di luar, gue nanya-nanya dan benar kalau di luar tuh sangat conceptual thinking dan research based banget dan itu menarik banget menurut gue untuk diambil pas master. Jadi gue punya fondasi untuk tahu teknikalnya dulu baru gue ambil conceptual thinkingnya gitu. Okay. Something you said yang menarik itu lu bilang kalau misalnya arsitektur itu ngelihat dari lu nantinya mau kerja di mana. Tapi bukannya kalau misalnya arsitek itu kan sebenarnya ada miripnya juga sama desain lah kita ngomonginnya kan. Bukankah lebih bagus kalau misalnya lu mempunyai wawasan yang dari luar dulu yang kayak beda desainnya baru lu bawa ke sini? Nah sebenarnya menurut gue banyak perspektif ya, tiap orang beda-beda. Cuma kalau arsitektur itu menurut gue untuk lo bisa praktis di sini ya, lo kan harus tahu regulation di sini apa. Terus lo harus tahu karena arsitektur itu nggak agak ribet gitu, kayak lo harus dapetin, lo harus tahu nih gimana sih mendesain di iklim Indonesia, karakteristik Indonesia apa, lo dapet kenalan-kenalan orang-orang di sini lah yang bekerja di bidangnya. Terus ya teknikalnya menurut gue maksud dari technicality itu gini, banyak banget orang yang kuliah di luar itu nggak diajarin nih gimana kayak tentang struktur untuk bikin bangunan yang proper, bangunan yang baik gitu. Jadi mereka langsung diajarinnya lebih conceptual thinking gitu, kayak lebih nge-research gimana sih bangunan, bentuk bangunan dan bikin bangunan tuh kayak unik banget gitu. Jadi langsung exploringnya udah next level. Dan menurut gue nih, kalau menurut gue ya, dan menurut orang kan bisa beda-beda. Kalau menurut gue prefer basicnya tuh gue tahu dulu bikin bangunan yang bener kayak gimana, baru terus gue bisa develop further gitu pas gue kuliah di luar gitu. Jadi beda banget soalnya pas gue kuliah di London nggak diajarin sama sekali ngedesain. Karena lu ambil S2. Iya, jadi diajarinnya bener-bener research. Tapi gue banyak kan teman di sana, mereka juga bilang di S1-nya tuh mereka tuh nggak mahir untuk pakai software gitu-gitu karena mereka nggak diajarin basically. Tapi kenapa malah? Gue nggak tahu ya. Ini perspektif dari gue. Tapi kenapa malah banyak arsitektur yang bagus-bagus malah dari luar? Bagus banget. Tapi mereka bener-bener ya harus belajar sendiri, ibaratnya gitu. Oh gitu. Iya. That's weird. Kalau di sana mereka banyak belajar sendiri dan di sana tuh menurut gue banyak banget ya independent study-nya gitu. Jadi kayak mereka harus belajar itu di luar dari kuliahnya gitu. Lu waktu lulus dari S1 itu langsung S2 atau lu kerja dulu? Jadi gue lulus S1 itu 2010
gue ambil S2 tuh 2015. Gue selang 5 tahun baru gue ambil S2. Ngapain dulu? Kerja. Di sini? Jadi abis gue ambil S1, gue kerja di Andra Matin 2 tahun. Abis itu gue set up Bite. Jadi pas gue udah punya Bite selama 3 tahun, gue berpikir kayak gue butuh untuk ngambil master interior. Karena kan gue backgroundnya arsitektur dan projectnya Bite Design Studio tuh banyak banget interior sebenarnya. Jadi gue berpikir gue pengen punya knowledge lebih terhadap interior design gitu, dan gue pengen dapetin perspektif lain lagi tentang interior design. Jadi gue ambil master. Nah, berarti lo sempat stopin dulu dong Bite. Kan lo 2 tahun ya tadi lo bilang ya? 1,5. 1,5 tahun. Nggak stop. Jadi kan gue ada partners. Partner gue ngerunning itu di sini. Gue mau tahu nih, gimana sih lo cara membuat Bite gitu dari nol? Jadi menurut gue kalau arsitektur atau interior design ya, atau mungkin banyak lah dari semua job juga ya. Menurut gue bagus banget kalau lu bisa coba belajar ke orang dulu. Jadi pertama kali itu ya tadi gue bilang gue kerja 2 tahun di Andra Matin. Menurut gue tuh gue justru menggali ilmu lagi gitu, karena pas di kuliah kan banyak lah hal yang praktis yang di kerjaan yang lo nggak diajarin kan, kayak lebih how to manage a studio, gimana how to interact with your staff misalnya, atau enggak gimana lo kayak berhubungan dengan klien, gimana cara lo dapetin klien, gimana sih gitu cara satu studio ini beroperasi. Itu kan nggak lo belajarin di kuliah kan. Nah jadi menurut gue itu gue belajarin pas gue kerja 2 tahun itu. Dan abis itu baru pas gue memberanikan diri untuk keluar, gue dapet job pertama gue tuh ngerjain Poke Sushi restoran di Ganding Serpong. Ya udah dari situ gue memberanikan diri keluar, masuk project pelan-pelan. Itu pas bikin awal belum ada nama Bite gitu. Jadi bikin project 1, terus dapat rekomendasi lagi dari orang lain, word of mouth aja, dan akhirnya dapat project lagi, terus kita memberanikan diri bikin Bite Design Studio bareng partner gue Krisya. Udah dari situ mengalir aja sampai sekarang. Jadi kita dapat kayak rekomend lagi dari orang, bikin project lain sampai akhirnya ya sampai sekarang gitu. Gue justru baru mau nanya, lu tadi kayak awalnya itu kan gimana sih lu dapat the first client? Itu karena biasanya orang-orang kan ada yang pakai channel marketing lah, dia dari Instagram atau istilahnya knock on doors. Zaman dulu ya, gue tuh bikin Bite 2012 tuh belum ada Instagram. Apa udah ya? Belum deh kayak. Kayaknya udah ada deh. Cuma belum berkembang sampai sekarang aja. Iya, kayak tapi belum lah, maksudnya belum kayak sekarang ya sudah bikin studio pakai Instagram gitu kan. Belum tuh. Jadi dulu sih bener-bener kenalan. Jadi yang punya Poke Sushi itu temen gue. Terus temen gue itu kayak ngenalin lah ke gue, dia bilang kan kayak oh ini bekas Andra Matin mau nggak pakai gitu. Ya udah habis itu gue desainin buat Poke itu. Pas gue desainin orangnya happy, dan akhirnya dia nge-refer ke teman lainnya, terus bikin standar Denim Supply toko jeans di Plaza Senayan. Dari situ kita bikin Magnum Cafe di Grand Indonesia. Ya udah abis itu kayak karena mungkin berawalnya juga dari interior dan F&B, akhirnya beruntutnya tuh F&B sampai akhirnya kita ngerambah ke residential. Sekarang ada hotel, ada cultural buildings gitu. Jadi pelan-pelan lah satu-satu gitu. Magnum Cafe itu udah lama banget, sekarang udah nggak ada. Nggak ada dulu di GI. Iya, itu kenapa tuh? Padahal dulu hype banget orang-orang di sana. Itu dulu cuman emang di planning cuma untuk 3 tahun. Oh gitu. Emang itu temporary. Tadi lu bilang ada keuntungan sendiri kan untuk kerja dulu sama orang. Hal apa selain yang untuk lu belajar manage studio itu kayak gimana? Tapi ada hal lain nggak yang lu merasa yang kayak wah ini kalau gua nggak kerja dulu sama orang ini gua nggak bakal dapet di tempat lain nih? Banyak banget, karena menurut gua gini. Ibaratnya arsitek itu kan bukan pekerjaan yang ibaratnya tanggung jawabnya lumayan besar ya. Karena kan lo mengerjakan sesuatu dengan uang orang. Kayak lo misalnya nih, lo hire gue ngedesain apartemen lo. Terus gue sebenarnya belum ada skill atau enggak, gue belum ngerti cara gimana satu project itu jadi gitu. Gue cuma ngerti ya lihat image aja gitu. Cuma ngerti lihat gambar, tapi gue nggak ngerti pas itu dibangun tuh kayak apa. Kan lo udah ibaratnya mempercayakan uang lo ke gue, tapi gue nggak ngerti, terus pas jadi nggak sesuai apa yang gue gambarkan atau enggak ternyata jadinya beda banget atau berantakan, pasti lo marah dong. Nah pas kita kerja itu kita ibaratnya kita
kita nggak bertanggung jawab langsung ke klien. Kita bisa belajar gimana cara menggambar, cara itu dibangun, tapi in a way kita nggak langsung bertanggung jawab terhadap klien. Yang bertanggung jawab adalah atasan kita, tempat yang hire kita kan. Jadi kita punya ibaratnya jadi kayak dosen gitu loh, kayak lo asistensi, lo belajar, cuma lo dibayar. True. Nah waktu lu pertama kali Bite, itu kan pasti lu modalnya nggak gede-gede dulu kan ya? Nggak ada modal. Exactly. Nah kebanyakan itu lu ngedesainin mereka, bisa lu cari outsource atau lu emang udah ada kenalan kayak untuk tukang-tukang dan lain-lain atau gimana? Enggak, karena kan gue jasa kan. Kalau gue kan purely lebih jasa. Jadi saat itu ya gue nggak ada modal. Modalnya ya karena kita jasa, jadi modalnya lebih ke gue dan laptop gitu. Jadi gue mengerjakan semua sendiri. Tapi kalau proses build dan tukang-tukangnya itu kan kontraktor. Jadi itu udah di luar dari jasa gue gitu. Jadi saat itu gue dan partner gue kita modal laptop, modal waktu, udah gitu aja. Kita kerjain semua sendiri. Dan pelan-pelan kan project nambah, baru kita set up kantor, kita sewa tempat di 8. Terus habis itu kita mulai project makin banyak, kita baru hire people, kita hire bantuin kita drafting, terus project nambah lagi kita hire junior arsitek gitu. Jadi pelan-pelan sih nambah orangnya juga. Project-project yang lu pernah kerjain di Indonesia tuh udah di mana aja? Apanya nih? Untuk yang Bite, ya. Projectnya kalau sekarang udah lumayan banyak ya. Buat lengkapnya bisa cek di www.bite-design.com atau Instagram @bite-design-studio. Cuma mostly sebenarnya project kita bisa dibilang 70% tuh komersial, 30% residential. Komersialnya itu sendiri ada F&B itu kita banyak megang projectnya Ismaya. Kita bikin Mr. Fox, Osteria Gia, kita bikin banyak sih kalau project Ismaya, Dragonfly, Bluefish, terus kita bikin juga grupnya Biko Group, Akta, Beer Garden, Beer Hall gitu, terus banyak yang lainnya untuk F&B. Kita bikin juga residential kayak rumah tinggal, terus apartemen, hotel, kita bikin art hotel di Ubud, Park 5 di Cilandak. Terus kita bikin satu asrama pesantren Tafis di Depok, itu juga project yang seru banget buat kita. Dan ada apartemen juga, apartemen building, kita bikin interiornya. Lengkapnya ada di website. Banyak juga ya berarti ya. Oke, enough about Bite. Gue sekarang mau ngomongin untuk Monster. Karena gini, berapa minggu yang lalu kan gue baru bikin video juga tentang gimana sih cara bikin bisnis tanpa modal. Nah terus ada yang nanya waktu itu yang kayak, makanya kemarin tuh gue baru bikin video tuh, hari ini baru launching. Yang dia nanya katanya jangan teori doang dong, prakteknya mana, apa, pengalaman pribadi. Nah, berarti basically sebenarnya apa yang lu bilang dari Bite itu sebenarnya nggak perlu modal. Yang modal lu perlu adalah komputer, knowledge, habis itu udah ketemu sama orang, jasa kan. Tapi kalau misalnya untuk Monster itu gimana? Nggak mungkin. Jadi menurut gue bisnis tuh ada dua ya. Satu bisnis jasa, service industry. Lu fotografer gitu. Lu cuma modal apa? Kamera dan lu gitu. Atau enggak ya desainer grafis gitu. Desainer mostly buat jasa kan. Tapi kalau lu udah ngomongin retail, Monster it's a product. Jadi pasti ada capitalnya. Gitu. Kalau Monster itu ya kayak tadi gue mulai Monster tuh pas gue masih kuliah. Jadi gue masih kuliah, itu modalnya kecil-kecilan banget. Jadi dulu itu di zaman 2008 kita kayak ngumpulin gitu seorang 2,5 juta cuma. Gue bertiga jadi 7,5 juta. Terus dari modal yang ada kita cari tempat produksi tuh, tempat sablon baju. Kita produksilah baju. Nah partner gue ini yang satu dia jago gambar. Jadi partner gue yang satu tuh desainer grafis, satu lagi tuh anak accounting. Pas lah timnya. Jadi dia desain, dia kreatif directornya, yang satu lagi jadi business directornya, satu gue yang jadi marketingnya. Ya udah dari situ partner gue ini tuh kuliah di UPH, terus dia tuh suka gambar, jadi dia ada temen dia supaya dia bisa party dan dia bisa makan kemana-mana tuh dia gambarin orang-orang. Jadi orang tuh kasih dia kaos polos, terus dia gambarin di kaosnya itu, dan orang tuh bayar dia kayak 50.000, 100.000. Terus gue bilang, Mike lu bego banget sih, capek kali gambarin satu-satu gitu. Mending lu gambar master, terus kita sablon, kita jual banyak gitu. Jadi lu nggak sekali gambar kelar gitu. Terus dia kayak, iya juga ya, ya udah. Kita bikin tuh. Dan ternyata memang gambar dia tuh bagus gitu. Dan kita tuh uniqueness-nya adalah kita punya story behind every artwork. Dan karena semuanya gambar sendiri, waktu itu kita angkat originality-nya. Terus kita bilang every story has every art has a story gitu. Terus
Dari situ ya udah kita berkembang, kita ikut Bright Spot Market, kita ikut beberapa kayak kayak market jualan bazar dan lain-lain. Ya dari situ nama Monster mulai dikenal gitu. Terus ya udah akhirnya kita dari modal kita itu kita putar, kita nggak pernah ngambil profit tuh. Kita putar, kita bikin lagi, produksi lagi, bikin lagi sampai sekarang tahun ke berapa tuh kita? Tahun ke-12. Oh nice, congrats, udah lama. Gue sekarang mau nanya tentang your lowest moment yang konteksnya profesional ya. Ada nggak? Pernah terjadi nggak? Banyak lah. Menurut gue tuh awalnya nggak pede banget jadi arsitek gitu. Karena gue pikir kayak emang iya ya gue bisa gitu. Karena menurut gue merasa arsitek itu profesi yang serius banget tadinya. Dan menurut gue tanggung jawabnya cukup tinggi lah gitu. Karena kan lo menyangkut nyawa orang juga ya, kayak dokter gitu, arsitek. Kalau bangunan lo kenapa ya kan gitu. Kalau lo desainnya kayak menyalahi, ya berarti itu desain itu kan berhubungan langsung dengan penggunanya orang gitu. Jadi gue agak takut saat itu dan gue questioning myself a lot. Di situ gue kayak bilang, coba deh nggak apa-apa, bikin lagi pede dulu deh bikin. Nah salah satu momen gue jujur tuh si Magnum Cafe tuh saat itu pas ibaratnya kan pas awal-awal kita bikin Bita kan, dan itu buat kita tuh salah satu turning point karena itu lumayan gede, proyeknya tuh 600 meter dan itu di saat kita baru banget gitu, dan itu dikerjakan dalam waktu yang singkat banget. 600 meter tuh kita bikin dalam waktu 4 bulan design and build, jadi cepet banget, intens banget gitu. Jadi itu tuh gue kayak stres banget gitu, kayak bisa nggak nih, dan berhubungannya tuh dengan company gede banget kan, Unilever dan Ismaya, dan kita masih kayak siapalah lo gitu. Terus awalnya juga kita menang project itu karena tender. Jadi gue ditender sama satu orang Itali umur udah tua 50-an tahun kali. Dia tuh pas meeting kayak tender gitu, kita present sebelum kita dia present, pas dia udah beres dia lihat kayak nextnya kita, dia yang kayak siapa ini anak gitu. Itu kita kayak ngerasa ya udahlah telan gitu. Nah terus ternyata kayak kita yang menang, itu aja gue quite impressed dan kaget kayak kita nih yang menang. Ya udah dari situ, dan akhirnya ternyata pas dibuka dan buka hoarding dan tempatnya lumayan ramai saat itu kita mikir kayak oke, ternyata kita bisa ya udah kita seriusin. Itu salah satu titik di mana gue mulai kayak ngerasa cukup gain confidence lah ya, kayak ngerasa oke, bisa nih, ya udah gue mau jadi arsitek gitu. Gue kira ada hal lain yang kayak how you overcome everything gitu. Berarti kalau misalnya lo mulai pedenya lagi itu setelah ternyata desainnya dan build-nya itu udah proper, udah jadi, dan emang structurally emang udah proper, ya kan? Walaupun gue udah kerja 2 tahun di firm yang ya sangat terkenal gitu ya, si Andra Martin, tapi beda banget di saat lo handle project lo sendiri gitu. Karena kan ini benar-benar you risk everything gitu, kayak ibaratnya nama lo sendiri. Dan saat itu ya balik gitu, karena pas gue ibaratnya hoardingnya itu dibuka, terus gue bareng si founder Ismaya, Chris, dia kayak oke, good job gitu. Terus gue kayak beban. Tapi emang lu dari dulu tuh udah tahu lu mau jadi arsitek atau belum sih? Tahu gitu. Bokap gue tuh kontraktor dulu. Jadi bokap gue tuh sipil. Nah, gue tuh sebenarnya males anaknya, kayak gue bukan yang tipikal suka belajar banget gitu. Jadi tapi gue tahu gue mau jadi arsitek gitu. Jadinya gue harus masuk IPA. Ibaratnya kalau mau masuk arsitek kan harus masuk IPA. No. Iya. Dulu mungkin ya? Iya dulu ya. Sekarang kayak udah dulu. IPS juga bisa. Ya sekarang kan whatever. Dulu gitu. Jadi dulu kalau lo mau diterima di Parahyangan gitu, lo harus masuk IPA. Nah, buat gue tuh tadi masuk IPA males banget gitu. Tapi karena gue tahu gue mau jadi arsitek, jadi gue bela-belain. Oke, gue set target, ya udah nggak apa-apa, gue harus masuk IPA karena gue lulus mau jadi arsitek gitu. So what make you kayak tik gitu waktu zaman dulu lu tahu lu kayak oke, gue mau jadi arsitek? Apakah itu fully karena lu ngelihat bokap lu kontraktor, lu jadi ada rasa pengennya, atau ada hal lain yang membuat lu kayak oke, gue mau jadi arsitek, gue harus masuk IPA nih? Sebenarnya mungkin itu udah kayak sedikit brainwash bokap gue dari kecil ya, karena dari gue kecil tuh gue selalu diajak kayak ke pameran properti, terus kayak ke JHCC itu ngelihatnya kayak pameran properti, pameran material gitu. Terus gue nggak ngerti, bokap gue selalu ngajaknya gue doang. Jadi padahal gue bertiga kan, ada kakak gue, ada adik gue, tapi dia selalu ngajak gue gitu. Dan gue dari kecil jadinya seneng gitu ngelihat bangunan, lihat rumah, lihat tempat, lihat misalnya duduk di hotel, liatin lobbynya gitu. Gue tuh seneng banget. Itu umur berapa tuh?
Dari gue kecil, dari umur 4 kali ya. 4? Ya, jadi udah Jadi udah kayak oke, dia ngerti gitu. Oke, berarti lu kan udah ngejalanin Bita ini sama Monster lah udah lama kan. Menurut lu tuh, kita ngomongin kualitas ya, yang lu rasakan sendiri, yang kalau misalnya ada orang mau jadi arsitek atau mau bikin bisnis sendiri, kualitas seperti apa sih di orang itu yang harus ada nomor 1, 3 deh. Resilience sih. Menurut gue satu ya grit or resilience ya menurut gue, karena ibaratnya profesi ini tuh maraton gitu. Profesi ini tuh jalannya tuh maraton banget, kayak lu nggak akan bisa jadi arsitek kalau, atau entrepreneur bahkan kalau lu maunya instant. Gak ada instant result di kayak ginian gitu. Jadi lu nggak bisa yang kayak cuma mana sih hasilnya, mana sih, nggak bisa. Kayak bangun rumah aja minimal setahun gitu kan. Lo ngedesain, ngeliat sampai hasilnya jadi. Gue ada project yang gue kerjain 6 tahun belum jadi. Gitu. Jadi ya ibaratnya ya harus resilience banget gitu. Lo harus bener-bener ya bisa lari maraton. Larinya lo nggak boleh kayak putus di tengah gitu. Jadi ya tetap aja jalan aja terus gitu. Satu. Kedua, menurut gue ya lo harus bener-bener fall in love with your work gitu. Kalau enggak, lo nggak akan bisa survive gitu. Kalau lo tiap hari cuma nggak cinta sama project kayak ini terus lo gerutu, itu bisa gila men, bener-bener. Karena perjalanannya panjang, maraton gitu. Kayak lo nggak suka lari nih, cuma lo disuruh lari, lo suruh lari maraton, kan lo wah pasti lo ngerutu. Mungkin lo bisa sampai, cuma nggak akan happy. Jadi menurut gue lo harus cinta sama kerjaannya. Ketiga tadi, pertama resilience, gritty, dan kedua you have to fall in love with the work, dan yang ketiga menurut gue lo harus confident. Karena sepintar apapun lo gitu ya di profesi ini, ibaratnya arsitek itu kan harus bisa memarketingkan dirinya kan, karena kan kita bekerja di bidang jasa gitu. Jadi ya lo harus pede gitu. Mau lo, menurut lo itu nggak akan boleh merasa karya lo tuh jelek. Orang pertama yang harus lo yakinkan adalah diri lo sendiri. Untuk lo bisa menjual sesuatu, baik itu monster produk ataupun itu jasa, lo harus percaya diri dengan diri lo sendiri gitu. Lo harus benar-benar bilang ke diri lo, apa yang gue buat bagus. Udah gitu, baru lo bisa mengconvince orang untuk pakai karya lo. Tapi kan nggak semua orang juga kayak apa ya, kita bilangnya lo pasti pernah ada penolakan. Oh banyak, ya makanya itu menurut gue, dan it's a process ya. Maksud gue nggak mungkin orang yang lo dari bangun sampai dari lahir sampai sekarang lo pede terus gitu. Pastilah ada momen lowest point yang tadi lo bilang, atau nggak, lo pasti questioning yourself. Tapi tetap ya untuk bisa survive lo tetap harus percaya diri gitu. Kalau lo tanya apa tadi, yang kayak lo bilang kayak ya nggak mungkin orang, ya benar nggak mungkin. Cuma ya tetap ingetin lagi ke diri lo gitu, kayak untuk percaya lagi. Untuk sometimes ada yang susah juga orang terima. Orang, nggak semua orang tuh bisa menerima penolakan ya, apalagi jasa kan kita tahu pasti ya, misalnya dari 50 mungkin berapa, 40 penolakan, sisanya enggak gitu kan. Yep, betul. Ya itu udah makanan sehari-hari ya. Buat gue sih gak usah terlalu dibawa perasaan ya gitu. Kayak ya namanya juga, gue nih contoh pertama kali kita ikut bazar Monster, orang nggak tahu produk kita apa. Ya lo harus benar-benar turun bilang kayak ibaratnya kayak mbak Mangga 2, kak bajunya kak dicoba kak gitu, di Monsternya kakak gitu. Ditolak banyak banget, tapi ya menurut gue kenapa lo harus nyerah gitu kan, namanya juga usaha. Ya namanya juga usaha gitu ya, pasti dari sekian banyak ada rejection, but you have to deal with it. Tadi kan gue nanya tentang kualitas ya kan, ini tips-tips buat anak-anak nih yang mungkin sekarang lagi di kuliahan atau baru mau berpikir yang kayak oke, gue mau jadi arsitek. Lo ada tips-tips gak buat mereka? Sebenarnya tipsnya mungkin bisa dibilang lumayan mirip ya sama tadi, karakteristik apa yang lo butuh gitu. Ya lo nggak boleh cepet nyerah, lo harus melihat profesi ini tuh maraton. Mungkin di era sekarang orang suka semua yang serba instan kan, maksudnya lo dengan everything kayak pengennya instantly dapat, dan wajar banget gitu buat anak zaman sekarang gitu, karena lo bisa mendapat apapun yang lo mau very instantly. Cuma believe in the process karena semua hal itu butuh proses, dan good things takes time gitu. Jadi ya saran gue itu kayak percaya sama proses, tetap
apapun itu, kalau walaupun terlihat kayak masih stuck, cuma mungkin lo merasa masih stuck, cuma sebenarnya lo maju tuh 1 senti kah gitu, tapi at least pasti ada progres tiap hari gitu. Jadi jangan nyerah, jangan cepat mudah menyerah. Oke, last question. Kalau misalnya ada anak-anak nih yang mau beli Monster, nih bisa beli di mana nih? Oh iya, kalau Bita tadi udah bilang, kalau Monster bisa cek di websitenya di www.heymonster.com. Hey-nya HEYMONSTORE. Oke, nanti gue masukin di description. Di situ ya. Semuanya. Bisa dibeli di sini. Alright Lin, thank you. Mungkin itu aja untuk hari ini. Next time kalau misalnya kira-kira lebih teknikal kayak lebih seru kalau misalnya kita ngomongin tentang arsitek. Gue sih nggak bakal ngerti apa-apa, cuma ya udah siapa tahu ada yang nanya kan. Nah, makanya lu bikin project dulu biar ngerti. Gue dulu sebenarnya udah pernah, gue pernah bantuin temen gue jadi kontraktor, tapi kontraktornya signage, jadi gue tahu tuh hitung Ya, gimana ngerti kan, segala macam. ukuran dan- Cuma kalau misalnya kayak foundation rumah atau segala macam itu gue udah sama sekali buta. Well anyway, thank you. Ntar sampai next time kita berbicara lagi. Thank you.